bagaimana cara mengembalikannya. Nah, itu kalian buat laporannya jadi hampir sama dengan skripsi laporan. Jadi ada pendahuluan, itu latar belakang masalah, tujuannya apa, terus ada studi pustaka, terus ada metode penelitiannya, dan keempat tuh hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Jadi setelah kalian mempelajari cara pengelolaan kualitas tanah di lahan pasca tambang, nah, kalian bisa merekomendasikan kalau mereka tuh berhasil atau tidak. Nah, ada rekomendasi juga nanti akhirnya ya. Jadi dari hasil mata kuliah ini kan harusnya memang praktek lapang. Jadi karena kondisi tidak mungkin, kalau saya pikir kalau 10 orang kalian nanti pergi ke perusahaan tambang itu kan di bagian reklamasi pasca tambang itu kan dia di lapangan ya, jadi dibolehkan seperti untuk melihat kondisinya. Jadi ada dokumentasi ya di daerah lahan pasca tambang. Nah, itu dikumpul nanti 1 hari sebelum UAS ya. Jadi ujian akhir itu mulai bulan Mei kalau tidak salah. Jadi 1 hari jadwal UAS itu kalian sudah kumpul supaya nilai UTS-nya sudah keluar. Kalau tidak, ya nilainya tidak ada keluar itu ya, UTS. Itu jadi nilai UTS-nya. Jadi bulan Mei akhir kalau tidak salah itu sudah UAS. Nah, itu kalian kumpul, dijilid sama dikirim ya ke saya soft-file-nya. Jadi nanti minggu ke-8 itu kan UTS. Nah, itu kalian bisa ke lapangan karena libur ya. Saya tidak ada perkuliahan, jadi anggap itu UTS ya. Jadi bisa ke lapangan. Jadi minta data-data mereka ya, tanahnya jenisnya apa, cara pemupukannya untuk memperbaiki tanahnya, untuk penanaman pohonnya bagaimana. Itu ada wawancara sebenarnya itu ya. Nah, makanya kalian harus benar-benar kalau mau meneliti itu, kira-kira mereka sudah benar nggak cara memperbaiki kualitas lahan pasca tambangnya. Kan nanti dari studi pustaka itu banyak apa yang kalian explore ya di situ. Banyak jurnal sudah untuk memperbaiki lahan pasca tambang. Nah, apakah itu diterapkan di daerah kita gitu. Nah, kalau laporan kalian nanti banyak yang sesuai peneliti itu, kalian bisa lanjutkan itu ke skripsi ya. Jadi nilainya saya lihat di situ ya. Jadi kemampuan kalian meneliti dan wawasan dan analisis. Bukan hanya ambil copy paste aja. Jadi menganalisisnya itu yang saya penting. Jadi mulai dari sekarang kalian sudah mulai bergerak. Jadi kelompoknya sudah dibagi 5 ya tadi ya. Cari tempat yang perusahaan tambang yang sudah melakukan reklamasi lahan pasca tambang. Ada pertanyaan? Paham nggak tugasnya? Ada mau ditanyakan tugas untuk UTS ini? Jadi kita tidak ada UTS, itu tugasnya dikumpul 1 hari sebelum jadwal UAS keluar ya. Sudah ada jadwal UAS, nah itu 1 hari sebelum UAS nanti kalian sudah kumpulin. Akhir Mei kalau tidak salah. Pertengahan Mei atau akhir Mei UAS kita. Jadi mulai dari sekarang sudah mulai dikerjakan sedikit demi sedikit ya. Ada yang mau ditanyakan? Paham semua ya? Bapak, saya mau tanya. Ya, silakan. Kan tadi Bapak bilang ada dijilid
Nah, itu dijilidnya kita kumpulnya kayak mana, Pak? Tadi Bapak bilang kumpulnya self-file, terus dijilid. Itu bagaimana, Pak? Kumpulnya di prodi aja, dikumpul di situ. Ada Pak Simeris itu kan, kumpulkan di situ. Baik, Pak. Jadi kumpulnya nanti ya Pak, waktu 1 hari sebelum UAS kalian dimulai ya, kalian sudah kumpul supaya nilainya cepat keluar. Itu batas waktunya ya. Kalau lewat dari itu ya kurang nilai kalian. Ya, jangan lupa absen ya. Kalau di absen itu 57 ini, tapi yang hadir ini 52 ini. Oke, jadi kita lanjut ke tugas kalian tuh itu tetap dilanjutkan ya. Jadi tugas itu kan bobotnya 20%. Jadi kan sudah saya bagi literatur ya. Nah, itu nanti tiap bab itu setelah selesai kita kuliah dikerjakan ya, ada pertanyaannya. Jadi tadi kemarin itu bab 1. Nah, ini sekarang bab 2 minggu depan dikumpul ya. Nah, kita lanjut ke bab 2 ya. Materi kita tentang proses pembentukan tanah. Ya, kemarin kita sudah bahas apa itu tanah, apa itu pengertian-pengertian. Jadi sekarang proses pembentukan tanah. Jadi kalau di teknik lingkungan tuh 3 unsur tadi ya, tanah, air, udara. Kalau tanah mungkin kita bisa menjelaskan secara rinci ya, detail proses pembentukannya karena sudah penelitiannya sudah artinya sudah fix bahwa tanah ini terbentuk dari apa. Nah, kalau air sama udara kan susah itu kalau kalian jelaskan proses pembentukannya. Biasanya teori-teori itu belum ada yang fix sudah ya. Baru teori-teori pembentukan air dan udara. Itu hampir sama dengan pembentukan bumi ya. Nah, kalau tanah ini kan dari batuan ya. Nah, itu kalau batuan nanti itu ada di pelajaran geologi lingkungan. Kita fokusnya ke tanah. Bagaimana terjadinya tanah itu ya. Jadi itu sudah bisa dijelaskan secara rinci oleh dan ahli-ahli ya, karena diteliti betul-betul sudah. Jadi mekanisme proses pembentukan tanah, mekanisme prosesnya. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa faktor pembentuk tanah itu ada iklim, ada bahan induk, ada waktu, ada topografi. Jadi kalau kita rumuskan itu, tanah itu adalah faktor dari iklim, bahan induk, topografi, ada juga organisme. Nah, yang terakhir ini waktu ya. Jadi faktor-faktor pembentuk tanah itu adalah faktor dari iklim, bahan induk, ada topografi, organisme, dan waktu.
Jadi kalau iklim beda-beda ya. Iklim ini sangat aktif ya. Jadi kalau di iklim kita ini iklim tropis, beda dengan pembentukan tanah di iklim yang subtropis. Biasanya kalau iklim di subtropis atau daerah dingin itu lambat ya proses pelapukannya. Beda dengan iklim yang beda suhu itu sangat ekstrim seperti di iklim gurun ya. Gurun itu antara panas yang sangat panas, suhunya tiba-tiba turun drastis pada malam ya, sehingga percepatan pembentukan tanahnya sangat cepat. Jadi kan di gurun itu jarang ada batuan kan, semuanya hampir tanah, gurun ya, gurun pasir apalagi. Kalau tanahnya batuannya dari pasir, batuan induknya cepat sekali dia bentuk. Beda dengan di daerah yang dingin ya, subtropis. Kalau kalian ke negara-negara Eropa atau Jepang, banyak batuan-batuan ya, masih besar-besar. Proses pelapukan ini atau pembentukan tanah ini kan berpuluh-puluh tahun, bahkan ada jutaan tahun sehingga terbentuknya tanah. Karena sangat lambat ya, karena suhunya dingin dan tidak ada variasi suhu yang ekstrim. Sedangkan kita yang di iklim tropis itu suhu stabil, cuma kita kelembapan tinggi dan ada 2 musim ini yang mempercepat pembentukan tanah. Ada musim kemarau dan musim penghujan. Nah ini yang membentuk tanah juga cepat di iklim tropis ya. Jadi iklim sangat berpengaruh, terutama suhu tadi, perbedaan suhu, curah hujan, itu yang faktor paling utama ya, pembentukan tanah yang sangat aktif. Nah, kedua, organisme ini juga aktif ya. Jadi kalau ada banyak tanaman yang mempunyai perakaran yang dalam, itu bisa menghancurkan batuan induk dan mempercepat proses pelapukan. Jadi itulah gunanya akar tadi ya, dapat menembus sampai kedalaman yang ada batuan-batuannya, sehingga dia dapat memecah batuan. Itu yang aktif, jadi aktif terus. Nah, kalau yang pasif kan bahan induknya, jadi tergantung bahan induk. Bahan induk di tiap daerah juga beda-beda batuan induknya. Jadi bahan induk itu paren material ya, atau pembentuknya adalah batuan induk. Nah, kalau di daerah kita beda mungkin dengan daerah Jawa batuannya ya, jenis batuan. Kalau kita batuan sedimen rata-rata, nah, kalau di Jawa batuan beku vulkanis, nah itu juga mempengaruhi nanti jenis tanahnya ya, jadi kecepatan pembentukan tanah. Mungkin kalau daerah kita karena batuan sedimen itu mudah lapuk, cepat terjadinya pembentukan tanah. Nah ini nanti yang akan mempengaruhi waktu ya. Jadi bahan induk ini kalau batuannya sangat keras, jadi ada berapa jenis batuan kekerasannya itu, batuan paling lapuk itu batuan basal ya. Nah itu batuan basal itu mudah sekali melapuk, itu banyak mungkin di daerah kita di Kalimantan ini.
itu sangat cepat nanti pembentukan tanahnya. Beda dengan mungkin daerah-daerah yang punya batuan sangat keras. Kalau yang paling keras itu batuan granit ya. Itu waktunya sangat lama, mungkin jutaan tahun pembentukan tanahnya. Karena sangat keras ya. Nah, jadi kalau kita mau analisis tanah kita harus tahu ini batuan induknya apa, bahan induknya apa. Itu yang paling penting ya. Terus kandungan mineralnya apa. Jadi kita dari situ dasar analisis kita. Jadi kalau kalian S1 ini harus dianalisis diasah itu cara menganalisis ya. Bukan menghafal lagi. Katanya tinggi ya menganalisis. Jadi memahami. Nah, salah satu kalau ingin memahami lingkungan itu karena kita ada 3 unsur tadi tanah, air, udara, kita harus memahami karakteristik itu tanah, air, udara hubungannya apa. Dan kemampuan itu yang harus kalian dasar-dasar yang harus kalian diasah terus ya. Nah, terus faktor pembentuk tanah lain topografi. Jadi topografi ini itu berpengaruh kondisi tanah ya. Jadi ada topografi misalnya ini daerah pegunungan, ini paling atas kita namakan A, tengah B, yang paling bawah adalah C. Nah, itu pembentukan tanahnya kan beda ya. Karena di daerah A ini karena dia daerah ketinggian dan kelerengan curam, tanah ini akan terbawa oleh air hujan kalau ada hujan ya. Atau erosi ya, translokasi pindah tanahnya ke daerah B dan paling banyak di daerah C. Dan di daerah C ini karena dia datar atau flat, biasa tergenang air. Kayak di daerah kita ini banyak tanah yang tergenang air ya. Nah itu tanah yang artinya tanah itu kalau di dalam pakar-pakar tanah itu mengatakan tanah yang rusak gitu ya, waterlogged, tergenang ini, nah, ini banyak di daerah Kalimantan ini. Jadi tanahnya sudah bereaksi dengan air. Sehingga banyak ditemukan di daerah Kalimantan ini tanahnya adalah tanah organik ya, atau gambut itu. Karena dia tergenang air selalu di daerah C. Dan tanah awalnya kan dari daerah A yang tererosi sampai ke daerah C. Jadi tergantung ya, kalau di Kalimantan sangat cepat ini karena tanah yang di daerah A ini mudah sekali tergerus karena tanahnya ikatannya tidak kuat gitu karena topsoil ya, terbawa sampai daerah C ya. Biasanya di muara-muara sungai daerah rawa. Nah, ini topografi mempengaruhi ya, jadi di daerah A ini cepat dia pembentukan tanah, tapi dia juga cepat dia berpindah tanahnya. Sedangkan daerah C ini sudah lambat ya, karena tergenang air biasanya. Dan dia tanahnya berasal dari A, B. Makanya banyak tanah aluvial ya di Kalimantan misalnya. Nah, itu proses faktor pembentukan. Jadi proses yang terjadi selama pembentukan tanah, ya pertama-tama ada penghancuran ya. Jadi
batuan induk itu kan banyak mengandung mineral primer. Nah, sekarang ada 3 fase ini, atau 3 proses pembentukan tanah. Jadi tanah itu tadi terdiri dari bahan induk ya. Bahan induk itu kan batuan induk, bahan material. Nah, proses mereka menjadi tanah itu ada proses fisik, proses kimiawi, dan proses biologi kimiawi. Jadi kita jelaskan satu-satu. Jadi 3 proses ini bisa bersamaan, bisa ada yang dominan fisiknya, sama yang paling dominan fisik ya. Karena tadi curah hujan itu biarpun batu sekeras apa, kalau terkena kerasnya intensitas hujan, lama-lama akan ya terkikis juga, lembek dan lapuk. Di bahan induknya jenisnya apa tadi batuannya? Nah, kalau di daerah kita tadi batuan banyak batuan-batuan basal itu yang lembut, yang gampang melapuk, cepat ya. Beda kalau daerah yang punya batuannya keras, sangat keras, itu granit. Itu akan sangat lama proses. Mungkin tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Jadi bahan induk ini yang akan melapuk menjadi tanah. Butiran-butiran ya. Nah, contoh proses fisik tanah tadi, pergerakan air tadi. Kalau makanya kita belajar siklus hidrologi ya. Jadi sebelum ini kan ada hidrologi, hidrogeologi. Nah, itu pergerakan air. Pergerakan air itu kan ada yang di permukaan dan di bawah. Jadi ingat ya, dari pergerakan air ini seperti tadi ada turunnya hujan yang bisa menumbuk batuan, juga ada arus sungai misalnya itu yang kalau kalian lihat di hulu sungai di Mahakam itu masih ada batuan-batuan kali yang besar ya. Itu kena arus sungai kan lama dia melapuk ya, dan menjadi tanah dan terbawa sampai ke muara. Makanya daerah kita ini sedimentasinya tinggi ya, keruh airnya itu akibat tadi pergerakan air di hulu sungai itu sangat keras tadi ya, karena topografi misalnya, juga karena tanah batuannya mudah lapuk. Ini menyebabkan proses fisik tanah ini semakin cepat, jadi utama pergerakan air. Nah, kalau kita nanti juga banyak di teknik lingkungan ini pergerakan larutan tanah, karena ada mekanika fluida ya pelajarannya. Jadi larutan-larutan pencucian dari bahan-bahan kimia, ada polutan, limbah, itu tercuci dan masuk ke tanah, itu kan mengandung banyak unsur-unsur kimia yang bisa mempercepat proses pelapukan batuan. Jadi ini fisik dan kimia ya. Jadi pergerakan larutan kimia tanah ini ya, yang juga sudah air yang sudah tercampur dengan polutan atau pergerakan limbah kayak minyak, oli, itu masuk ke dalam tanah sampai dia ada batuan bisa
memperlunak batuan, mempercepat pelapukan bisik tanah. Dan juga ada proses namanya swelling ya, swelling dan shrinkage. Ini swelling ini tanah mengembang gitu ya. Nah, jadi kalau proses hujan turun terus-terus, pori-pori tanah semua terisi, tanahnya itu mengembang. Dan dengan adanya air tadi, proses pelapukan akan cepat. Kalau swelling itu mengembang tanahnya, kalau shrinkage dia menyusut ketika misalnya kita musim kemarau, pori-pori nggak terisi lagi air ya. Nah ini yang memproses cepatnya di daerah tropis ini adanya swelling dan shrinkage ini juga ya. Ada tanah begitu banyak hujan mengembang dan ketika ada musim kemarau langsung menyusut. Dan itu batuan di dalamnya juga akan cepat terjadinya proses pelapukan. Itu ya faktor-faktor proses fisik tanah. Jadi tadi fisik ini sangat terpengaruh dengan suhu ya, iklim juga ya. Jadi akibat ada naik turunnya suhu dan perbedaan kemampuan memuai dari swelling dari dan mengerut shrinkage dari masing-masing mineral. Karena masing-masing mineral itu mempunyai kemampuan mengembang dan memuai yang berbeda-beda. Nah, terus ada translokasi batuan itu tadi di kali-kali itu kan terbawa arus, ya, ditekan terus dengan kuatnya arus dari suatu tempat ke tempat lain oleh air juga dapat menyebabkan proses pelapukan secara fisik. Jadi yang paling dominan ini adalah proses fisik ya, dalam pelapukan. Nah sekarang kedua proses biologi kimiawi. Proses di mana akar-akar tanaman masuk ke dalam batuan melalui rekah-rekahan yang kemudian berkembang mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk menghancurkan batuan tersebut. Jadi tanaman ini yang tanaman mempunyai akar dalam, karena dia sampai ke horizon yang ada batuannya, horizon C, sehingga dia mampu memecahkan batuan. Jadi itulah fungsinya pohon-pohon di hutan itu mampu menghancurkan batuan-batuan yang besar. Sehingga daerah kita ini di daerah tropis ini gampang sekali membentuk tanah ya. Ada hutan ini yang cepat, namun tanahnya ini yang tertranslokasi akibat adanya hujan tadi. Ya, sedimentasi kita sangat tinggi. Proses pembentukan tanah cepat. Kita banyak hujan. Beda mungkin di Jawa kalau iklimnya itu bisa dibedakan antara musim penghujan dan musim kemarau. Kalau kita di iklim tropis ini kan kadang 3 hari panas, kemudian hujan. Jadi sangat susah. Selalu ada hujan di tiap bulan. Nah itu ini yang membuat proses translokasi tanahnya cepat. Karena pembentukan tanah juga cepat. Karena hutan ya, banyak hutan. Nah, samping proses biologi, ada namanya proses kimiawi, juga sangat penting dianalisis ini, kan nanti jenis batuannya apa, mengandung mineral apa. Tanah itu nanti akan mengandung mineral apa dari jenis batuannya ya, atau dari polutan yang masuk. Penting nggak untuk menganalisis kerusakan tanah, kita lihat dari proses kimiawi. Soalnya ada proses-proses yang sangat penting, itu ada proses hidrasi. Kalau hidrasi itu molekul air itu terikat ya.
oleh senyawa-senyawa tertentu menyebabkan mineral menjadi lunak dan meningkat daya larutnya. Jadi kalau di hidrologi kemarin pelajari bahwa ada pori-pori, jadi tanah itu kalau kita lihat bagian padat itu atau mineral ya, hampir 50%. Sedangkan air mungkin 20-25, udara juga ada organisme yang lapuk itu 5% aja. Tanah-tanah yang umum ya. Nah, yang paling banyak kan mineral ini. Nah, jadi proses pelapukan dari batuan yang mengandung mineral karena adanya air tadi, dia lama-lama molekul air ini terikat oleh senyawa-senyawa tertentu, menyebabkan mineral menjadi lunak dan meningkat daya larut. Jadi ada pencucian dan mengikat air ya. Jadi kalau ada air kan batuan itu lama-lama lembut, prosesnya jadi mempercepat pelapukan. Pada musim hujan itu terjadinya hidrasi ini karena ada molekul air. Nah, waktu dehidrasi pada musim kemarau ini hilang molekul air dari senyawa-senyawa tertentu. Jadi lepas lagi. Jadi inilah proses kimiawi yang penting juga untuk terjadinya proses pelapukan ya. Nah, yang paling sering kita pelajari ya, makanya ada kimia lingkungan. Nah, itu harus paham ini proses redox gitu, atau reduksi oksidasi ini ya. Apalagi kita di Kalimantan ini banyak mineralnya adalah mineral-mineral silika, besi, aluminium, mangan. Nah, ini kalau terjadinya oksidasi adalah suatu proses di mana elektron atau muatan listrik negatif berkurang berlangsung. Bila ada O2 ya. Nah, itu kan batuan-batuan Kalimantan ini kan banyak mengandung itu ya. Jadi mineral-mineral besi, aluminium, mangan, silika. Nah, itu kalau kita ekspos atau kita gali kan, maka dia teroksidasi. Makanya tanah kita menjadi asam. Karena terbuka banyak O2 dia bereaksi dengan O2. Nah, ini karena tadi mineralnya ada mengandung besi, dari peri menjadi pero, atau dari pero menjadi peri ya. Jadi ada dua ini, proses oksidasi dan reduksi. Nah, ini betul-betul kalian pahami ini. Kalau memang, makanya saya minta kalian nanti coba-coba analisis betul itu di daerah lahan pasca tambang itu. Awalnya mereka mampu menetralkan asam karena pasti asamnya sangat tinggi ya. Karena mereka menggali sampai batuan tertentu yang akhirnya terbuka, teroksidasi, dan kalau teroksidasi elektronnya tinggi itu berarti asamnya tinggi ya, H plusnya makin tinggi. Nah, ini proses-proses itu, makanya nanti itu tugas kalian itu. Karena daerah kita ini daerah yang tanahnya banyak mengandung asam yang tinggi. Itu apa kira-kira penyebabnya? Apalagi lahan pasca tambang.
ada proses ini ya, kimia yang sangat penting, oksidasi dan reduksi. Nah, yang juga penting ini ada proses hidrolisis, kehilangan air. Lisis ya, kehilangan untuk pemecahan hidro itu air. Jadi karena ada pergantian kation dalam struktur kristal oleh hidron sehingga struktur kristal rusak dan hancur. Jadi H+-nya apa lisis ya, rusak atau hancur. Nah, itu yang hal-hal yang kalian nanti pahami betul-betul, karena tiga reaksi itu yang bisa membuat tanah ini menjadi asam atau basa. Karena tadi kalau kita banyak tanah itu banyak menangkap H+ itu asamnya tinggi. Kalau dia banyak menangkap OH- ya akhirnya dia basa. Nah ini juga ini kita harus pahami betul ini pelarutan atau solution ya. Dan itu tadi batuan induk itu akan melapuk dan tercuci oleh air, dia akan melarutkan garam-garam seperti karbonat dan lain-lain. Kalau batuan kapur itu tercuci dia akan larut garam-garam karbonatnya. Contohnya itu ya. Itu apa contoh-contoh yang banyak terjadi di pembentukan tanah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Dari situ kita bisa menganalisis ya kerusakan tanah. Apakah tanah itu tidak subur? Apakah tanah ini kurang hara? Kalau kalian paham betul-betul itu sudah mampu menganalisis sudah berapa bagian besar. Jadi intinya pengelolaan kualitas tanah itu tadi ya. Kita harus tahu proses pembentukan tanahnya. Mineral apa yang di batuan induk itu, pelarutannya. Kalau sudah paham itu hampir kalian sudah bisa menjelaskan faktor-faktor kerusakan tanah. Nah, kalau orang pertanian bisa diaplikasikan lagi ya. Jadi dengan pemupukan jenis tanahnya ini, pemupukan dosis sekian, perbaikan tanahnya kalau sangat asam mungkin dengan pemberian kapur, dolomit itu ya, itu berapa dosisnya. Aplikasinya itu di agronomi banyak. Nah itu nanti kalian tanyakan itu ke reklamasi lahan pasca tambang, bagaimana cara mereka memperbaiki kualitas tanah yang sudah asam itu. Jadi kalau di daerah kita bahan induknya selain mineral tadi ada bahan induk organik. Jadi pada daerah rawa ini kita sangat banyak ya proses tanah itu juga berasal dari bahan organik seperti dari akar-akar,
batang pohon. Kan lama-lama itu terjadi proses pelapukan penguraian, sehingga lama-lama jadi tanah. Namun karena adanya air, ya, selalu tergenang air, proses pelapukan itu tidak sempurna ya, kadang masih ada akarnya yang terurai. Jadi penghancurannya sangat lambat karena adanya air tadi. Tadi proses hidrasi tadi ya, terjadi penimbunannya. Nah, akhirnya bahan organik ini tergabung juga dengan tanah yang, kalau tadi ada tanah aluvial itu yang berasal dari hulu, tercampur dengan tanah yang, tadi kan ada gambar tadi ya, di daerah yang kita, daerah yang rawa ini yang tergenang air itu dari tanah yang di dataran tinggi tergabung dengan bahan inorganik sehingga terbentuk tanah-tanah gambut. Nah, yang tanah gambut ini campuran antara organik dan tanah yang terbentuk dari proses fisik tadi ya, kimia biologi. Namun bahan induk organik ini tidak terurai sempurna ya. Kita kalau di gambut itu masih kita temui ada akar-akar yang belum terurai. Nah, di daerah sini kan O2-nya sangat minim ya. Bahkan tanah ini unsur haranya sangat miskin sekali. Makanya dibilang daerah kita kalau banyak gambut itu daerah yang tidak subur. Banyak di pantai barat, selatan, dan timur Kalimantan di daerah kita. Tanah-tanah marginal, nah ini kan sangat susah diolah ini. Itu luas sekali daerah yang banyak gambut ini. Makanya kalau kemarin ada program food estate di daerah gambut itu harus dikuras lagi area dulu ya, dipupuk, dan itu butuh banyak biaya. Kenapa tidak food estate itu daerah Jawa yang tanahnya sangat subur? Karena ternyata di Jawa tanahnya sudah jadi pemukiman, pabrik. Kesalahan kita adalah merencanakan pertanian. Nah, organisme juga membantu dalam siklus hara. Nah, tadi dia perakaran ya, sekarang unsur hara di tubuh ini kan harus mengikat nitrogen ya. Nitrogen itu bisa diikat oleh bakteri ya. Ada prosesnya dari nitrat menjadi nitrit agar bisa diserap oleh tumbuhan. Nama bakterinya apa? Nitrobakter itu ya. Itu di mikrobiologi lingkungan ada ya. Itu juga membantu dalam siklus hara. Itu penting ya, mikroorganisme. Cacing juga yang bisa membuat pori-pori. Kalau pengakaran itu mampu menghambat erosi tanah ya, dia mengikat tanah-tanah butiran tadi. Nah, hutan itu sangat penting karena dia mampu mengikat tanah agar tidak cepat erosi. Terus perbedaan jenis vegetasi antara lingkungan hutan dan padang rumput akan menjadikan, nah jadi vegetasi di atasnya, apakah dia hutan atau padang rumput, akan menghasilkan jenis tanah yang berbeda pula. Jadi kan padang rumput akarnya serabut, hutan itu akar lubang yang sangat dalam, dia mampu memecah tanah, memecah batuan yang sangat dalam. Itu akan beda jenis tanahnya. Nah, juga organisme ini juga mempengaruhi tanah dari jenis
kandungan unsur kimia pada tanaman. Misalnya jenis cemara tertentu mengandung kation Ca, M, dan K yang rendah. Dengan demikian, siklus hara yang berada di bawah tanaman itu akan lebih rendah daripada yang terjadi di bawah tanaman yang berdaun lebar yang lebih kaya basa. Jadi cemara ini ada senyawa juga yang menyebabkan tumbuhan-tumbuhan tidak bisa hidup ya, macam rumput atau tumbuhan-tumbuhan kecil di bawahnya. Siklus haranya pergerakannya rendah dibandingkan hutan di daerah tropis yang itu jenis-jenisnya beda-beda. Nah, ini akan mempengaruhi unsur hara pada tanah ini. Jadi sangat penting gitu ya. Kenapa kita tidak setuju ya bahwa hutan di Kalimantan ini dijadikan perkebunan sawit. Kan sawit itu kan monokultur. Monokultur itu sawit haranya kan satu jenis saja yang bisa memperkaya tanah ya. Sedangkan kita butuh tanah itu haranya bermacam-macam agar tadi tanah itu menjadi kuat, subur. Makanya kalau perkebunan sawit itu butuh banyak pupuk ya untuk menambah beberapa hara yang tidak dimiliki oleh sawit sendiri. Dan itu prosesnya nanti panjang lagi karena pemupukan ini kan bisa membawa apalagi pupuk yang organik, kimiawi yang akan tercuci akan bisa membuat tanah akan tercemar, airnya tercemar. Nah itu bisa analisis lagi, kalian bisa panjang gitu ya. Kan dari situ kemampuan analisis kalian harus diasah gitu. Jadi kalau kita lihat siklus hara ini penting ya, kalau tanaman itu kerdil, pendek, warna daunnya kurang hijau, itu berarti ada hara yang rendah atau bahkan asam ya. Kalau tanahnya asam itu daunnya warnanya kuning. Nah, kalau yang kaya itu berdaun lebar. Jadi tadi tanah yang berada di pohon cemara karena dia miskin hara akan lebih masam. Jadi hal-hal ini ya. Nah ini penting ini. Jadi nanti tugas kalian ini bisa menganalisis nanti. Pasca tambang tuh kan tanahnya sama itu. Gimana ya itu saranya? Kalau sudah mampu menganalisis ini berarti sudah paham ya kuliah ini. Pemahaman yang saya pikirkan. Makanya saya tidak ada tes ujian karena itu biasanya hafalan atau tidak bisa memahami sesuatu yang di lapangan. Karena kita tidak bisa ke lapangan, makanya kalian yang ke lapangan dan memahami sendiri kalian sudah bisa ya, saya pikir. Karena sudah semester berapa ini? 4 ya? 4, Pak. Ya, sudah banyak mata kuliah dasar. Jadi paham lah cara menganalisis. Penting ya. Topografi udah tadi. Perbedaan tinggi, rendah, kelerengan, kejuraman, mempengaruhi erosi, mempengaruhi translokasi tanah, pergerakan air. Itu waktu. Nah tadi kemarin ada yang bertanya itu ada tanah muda, tanah dewasa, tanah tua. Itu karena adanya waktu tadi ya, proses pelapukan yang mengalami. Jadi tanah ini adalah benda alam yang terus-menerus mengalami perubahan. Karena adanya pencucian, pelapukan yang berlangsung terus-menerus. Kalau semakin lama dia proses pembentukannya, atau tanahnya itu
sangat tua kelihatannya, dia unsur haranya sudah mulai berkurang. Kita namakan semakin kurus. Jadi prosesnya karena sudah lama, sedikit demi sedikit mineral itu sudah sudah habis ya, atau tertranslokasi ke daerah lain. Tadi ada pergerakan air pada daerah situ, tanahnya karena proses pembentukannya sangat lama. Yang tertinggal hanya mineral yang sukar lapuk. Nah, ini yang kuarsa itu, mineral yang sukar lapuk. Itu warnanya kelabu, agak terang. Gitu. Tanah tua. Itulah waktu ini mempengaruhi dari usia tanah. Jadi gambarannya seperti ini ya. Kalau ada panen material atau batuan induk tadi, itu kan proses pembentukan tanahnya lama. Jika semua batuan induk ini bisa di tanah ini jutaan tahun, bahkan puluhan tahun. Nah, yang cepat itu kan biasa yang di daerah yang paling atas ini, di horizon A ini ya. Karena dia tadi paling ada berinteraksi dengan udara, air, bahkan akar-akar tanah ini, akar-akar tanaman dapat menghancurkan batuan ini. Nah, kalau ini yang paling cepat waktunya, maka daerah horizon A ini dinamakan batuan muda. Atau bukan batuan, tanah muda ya. Nah, terus setelah proses di A ini sampai berlanjut sampai ke horizon paling bawahnya lagi, ke B. Itu puluhan tahun juga ini. Tanah yang sudah agak dewasa atau tanah dewasa, mature soil ya. Nah, di daerah sini kan banyak mineral tadi yang mengandung mineral. Ini tanahnya sudah banyak unsur hara, sudah mulai bagus. Namun proses waktu setelah itu ada namanya pencucian tadi, larutan-larutan yang masuk ke dalam tanah, mineral-mineral itu. Jadi daerah ini ya, leaching tadi. Jadi masuk air terus di mineral-mineral unsur haranya hilang atau terbawa ke lokasi lain. Proses tadi ada reaksi kimia, jadi lama lagi terbentuk lagi, di bawahnya lagi proses pembentukan yang sangat butuh jutaan tahun bahkan ya, itu dinamakan tanah tua. Ini sudah miskin tadi, unsur hara udah kurus karena sudah tercuci, proses pencucian. Lama ini proses pencucian karena adanya air tadi, masuknya polutan musimnya, tercuci mineral-mineral itu atau bereaksi. Atau tadi ada proses oksidasi, reduksi, hidrolisis, hidrasi. Jadi kalian paham ya. Jadi kalau nanti di lapangan tuh kelihatan ini, apakah tanah itu muda, tua. Tanah muda kan warnanya agak hitam. Kalau ini sudah ada pencucian jadi kayak tanah-tanah kita ya, tanahnya warnanya agak merah, kelabu tuh. Udah tua-tua ya. Jadi paham dulu profil tanah tadi. Profil tanah itu apa, penampang melintang ini ya. Kalau kita menggali tanah kelihatan itu. Ada orang mengatakan daerah perakaran sampai akar ini itu yang dinamakan solum tanah.
masih ada oksigen di sini. Nah, itu di hidrologi juga ada ya, masih bisa beraerasi. Daerah yang namakan batuan induk, bedrock. Ini ada paren material, batuan induk tadi, sehingga kan lama-lama dia terbentuk horizon tadi, seperti tadi proses pembentukan. Jadi kalau sudah dia lengkap itu, horizonnya itu ada horizon A, E, B, T, C, ada lagi A1, A2, B1, B2. Itu sudah tanah yang sangat tua ya, karena dia lama proses. Seperti ini. Kalau horizonnya baru 1 aja, nah itu tanah itu masih muda, karena baru bagian atas ini yang terbentuk tanah atau tanah-tanah humus itu banyak di hutan tropis, karena tadi ada liter ini ya, resahnya terurai, pelapukan dia bercampur dengan tanah. Jadi tanahnya warna hitam itu subur, itu banyak unsur hara karena dari tanaman. Namun tadi karena hujan kita tinggi, tanahnya kan ikatannya nggak kuat, dia mudah tertranslokasi, pindah, erosi karena tanah humus ini. Nah, itu tanah di atas nih, tadi liter ini yang warna hitam. Nah, kalau di bawahnya itu warnanya sudah abu-abu, sudah kemerahan. Apalagi kalau yang banyak mengandung mineral besi. Itu tanah-tanah kitanya warna agak kemerahan. Bawahnya lagi itu tanah merah itu yang banyak mengandung mineral kaolin, biotit, gipsit. Sampai, nah ini paling bawahnya ada paling keras, granit ini. Sangat lama itu, tahun bahkan dia kalau menjadi tanah. Itu proses tadi ya. Terus makhluk hidup, flora dan fauna. Jadi tanaman itu butuh udara. Juga ada hewan-hewan di dalam tanah seperti cacing, mikroorganisme. Itu butuh udara. Jadi ada proses, kalau tumbuhan itu dia respirasinya kan beda dengan proses fotosintesis ya. Kalau proses fotosintesis dia melepas O2. Jadi kalau siang-siang kita di bawah pohon itu kan sejuk, banyak O2. Tapi kalau malam dia proses respirasi, CO2 yang keluar. Jadi makhluk hidup tuh butuh udara, butuh air, butuh makanan sebagai energi ya, dan nutrisi. Jadi, nah ini yang paling kita sudah pelajari, ada daur atmosfer, hidrologi, ada energi dan nutrisi. Itu di ekologi tuh, makanya jadi ini dasar-dasarnya itu kalian paham itu kita aplikasikan di tanah ini. Jadi proses-proses ini akan mempengaruhi pembentukan tanah, kualitas tanah, seperti pelapukan tadi ya. Karena ada perubahan mineral secara kimia melibatkan air, gas, asam, dan lain-lain. Jadi ada tanaman yang bisa menyerap oksigen, karbon, melepas oksigen, karbon, itu mempengaruhi pelapukan. Dari proses kimia tadi, dari
redox, misalnya dari oksidasi. Kayak kalau mau tanah kita di Kalimantan ini baik ya tidak usah digali ya. Karena kalau digali pasti teroksidasi asamnya kan, keluar itu ion H+-nya ditangkap. Air menjadi asam kalau dia bereaksi, tanah yang akan menyerap H+ menjadi asam. Nah, itu kan sangat harus diperhatikan hal-hal itu ya. Proses hidrologi itu paham betul juga. Ini kita ulang-ulang terus nih, dari ekologi, dari hidrologi. Nah, dalam siklus hidrologi ini 3 unsur yang tadi kan, udara, air, tanah. Proses perpindahan polutan juga harus paham hidrologi, siklus hidrologi. Sampai air bergerak di bawah tanah atau surface runoff akan memberikan berapa mineral. Itu kan kenapa air laut menjadi asin tuh, nah daerah-daerah sekitarnya banyak mengandung garam-garam karbonat ya, melarutkan sampai. Jadi kalau kalian paham ini pun bisa menganalisis pergerakan polutan, pergerakan karena air yang akan mencuci polutan tadi ya. Nah, itu dasar-dasar udah itu. Jadi kalau kalian paham jadi tanah, air dan udara, sudah jadi ahli lingkungan. Kita bisa menganalisis beberapa kejadian yang akan mempengaruhi siklus ini, apa kan yang merusak itu hampir 90% itu manusia ya. Mungkin alam ada bencana, ya kan, gempa juga bisa mempercepat proses pembentukan ya, pengangkatan tadi. Itu nanti geologi lingkungan, kita tidak bahas itu. Nah, secara umum, jadi kita bisa menggambarkan proses pembentukan tanah itu dari beberapa faktor tadi ya. Ada bahan induk, iklim, organisme ini, ada topografi. Jadi ada iklim ini sangat berpengaruh dalam proses kimiawi. Karena tadi ada suhu, ada udara, ada air. Tadi ada proses pengikatan nitrogen dari udara, nitrifikasi. Dan proses hidrolisis, hidrasi, pelarutan, oksidasi, reduksi. Nah, itu paham kalian ini kimiawi tadi. Pelarutan itu akan mempercepat proses pelarutan dari mineral-mineral, ada beberapa mineral, pelapukan, terbentuknya humus, asam-asam organik. Proses-proses ini yang akan terbentuknya tanah. Jadi tanah ini kita bisa menganalisis dari proses-proses tersebut. Misalnya kalian melihat kimiawi tanah ya, kalian bisa menjelaskan, menjabarkan
hasil lab itu. Jangan seperti teman-temanmu yang sudah ujian sidang ya. Kalau dia menjawab hasil lab itu, pertanyaan kita itu dijawabnya dengan itu dari alatnya, Pak. Menunjukkan angkanya seperti itu. Nah, kita bingung ya. Kan kuliah ini harus paham ya, angka seperti itu dapat bagaimana, akibat dari apa, analisisnya yang penting. Rasanya nangis tuh kalau mendengar jawaban seperti itu, tidak paham kalian ya, menjabarkan. Padahal yang itu yang paling penting. Kalau di perusahaan kalian wawancara bukan ditanya apa hafalan itu, analisis yang itu paling penting, cara menganalisisnya. Itu banyak, jadi proses-proses ini ya, kimia reaksinya sudah tadi ya, nilai redoks, ini kimia lingkungan. Makanya itu dasar-dasar itu paham betul ya. Biasa semester awal kalian belajar itu menganggap itu remeh karena belum masuk ke teknik lingkungan ini. Padahal dasar itu kalian fondasinya. Kalau kalian tidak paham ya nanti aplikasi di engineeringnya hancur-hancuran. Ya itu tadi cuma berdasarkan dari hasil lab, kalian tidak bisa menjawab apa latar belakang dari itu ya. Ini banyak itu. Kita ambil sampel tanah, kenapa pH-nya sekian, kenapa unsur haranya kurang. Saya kira mungkin itu ya sebagai fondasi kalian. Jadi kalian ini banyak sekali bahan saya dapat juga dari internet. Jangan literatur yang saya kasih aja dibaca ya. Nanti saya lihat juga studi pustaka kalian nanti di tugas itu apakah cari studi pustakanya yang jurnal yang update ya, jangan terlalu lama juga. Jadi ya, ilmu ini kan berkembang. Siapa tahu ada penemuan baru lagi cara mempercepat menaikkan pH agar netral ya. Banyak itu. Ini saya kira sampai di sini aja dulu. Harusnya kita banyak diskusi nih. Saya minta ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Mau diskusi apa, kita sama-sama belajar juga. Ini saya minta kalian kerjakan tugas nanti yang bab 2 ya. Karena susahnya saya online ini, saya tidak tahu apakah kalian, ini kan banyak kameranya tidak dibuka ini ya. Kata beberapa dosen, ada yang sambil kuliah online ini, mereka membantu ibunya berjualan, ada memandikan kucing, ada yang sambil makan, ada yang tidak mandi. Kalau saya tidak perhatikan satu-satu gitu. Jadi kalau betul-betul paham, ya harus mengerjakan tugas itu sendiri. Jadi tugas, makanya saya setiap minggunya ada tugas. Jadi bab 2 itu kerjakan pertanyaannya ya.
Ayo, ada yang bertanya nggak? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kemudian ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan ada Bapak jelaskan kalau misalnya salah satu penyebab tanah asam itu kan karena dia kontak sama oksigen akibat adanya penggalian. Kalau misalnya tanah itu kayak banyak pori-porinya gitu, Pak, dia kan berarti bisa kontak juga sama oksigen. Apakah banyaknya pori-pori itu juga bisa menyebabkan tanah asam, Pak? Ya, betul ya. Jadi itu penting itu, jadi pertanyaan analisis seperti ini itu baik ya. Jadi kalau misalnya dia tidak terisi air kan tidak terkontak ya. Pori-pori itu penting karena dia mengholding capacity air itu ya. Ada yang mengikat air. Jadi tanah itu mampu mengikat air karena adanya pori-pori tadi. Nah, itu akan memperlambat proses. Jadi kalau tadi ada tanah yang tergenang itu prosesnya lambat kan. Nah, kalau dia tidak terisi air makanya dia akan teroksidasi. Tapi kan ada namanya akar tanaman yang menyerap juga ya. Menyerap oksigen. Jadi prosesnya kompleks ya. Jadi kita bisa katakan ada pengaruhnya. Cuma tadi kan kalau tanah ini dibuka. Nah, itu kalau dibuka kan bagian mineral-mineral tadi yang gampang teroksidasi itu akan melepas elektron dan menangkap H+ itu akan mengakibatkan asam. Nah, itu yang sangat dominan di Kalimantan kan, tanahnya kan dibuka akibat tambang batu bara, apalagi karena batu bara kita di Kalimantan ini sistem pertambangannya terbuka, open mining, bukan kayak terowongan ya, kayak buat tambang dalam. Itu tanah yang di atas tidak dibuka kan, teroksidasi, makanya asam kan. Nah, itu nanti kalian di lapangan itu yang kalian tanyakan, itu penting tuh. Jadi, makanya saya tugaskan itu, kenapa tanah-tanah lahan pasca tambang itu asam. Coba nanti tanya dengan yang supervisornya di situ, yang bertugas di lahan pasca tambang. Menarik gitu. Jadi nanti kalian cari perusahaannya beda-beda itu, supaya nanti kita tahu jenis tanahnya apa, cara dia mengelola tanahnya bagaimana. Bagus ya, jadi kita diskusi aja. Karena saya juga tidak terlalu di tanah ini, pelajarannya saya dapat waktu di Belanda itu bersama dengan air. Jadi air tanah itu berhubungan erat. Jadi kita harus pelajari itu. Kalau udara saya kurang sekali paham ya. Makanya saya tidak belajar tentang terlalu jauh. Kalau kita menyangkut udara, agak kurang keilmuan saya. Jadi kita tadi bisa bertanya ke, kalau yang udara Pak Edi mungkin nanti, di bagian Pak Edi ya, ada prosesnya. Ada lagi ya, kita diskusi. Bagus ya pertanyaannya, kita tanya analisis jadi ya. Oke, jadi kalau tidak ada, itu aja ya, tugas-tugas itu dikerjakan itu supaya kalian paham. Jadi, nah, saya tidak tahu kalian di online ini, saya tidak mengawasi satu-satu ya. Oke, jadi kita akhiri sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.